Okezoners, senang sekali saya Diandra Mukni bisa menyapa Anda dalam program Chief Talk Okezone. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan salah satu narasumber yang sangat inspiratif. Nah, langsung saja kita ucapkan selamat kepada brand LG yang sudah berhasil meraih penghargaan pada Super Brands 2025. Sebagai informasi, Super Brands ini merupakan lembaga arbiter internasional terkemuka dan terpercaya di 90 negara yang memberikan penghargaan kepada brand yang berhasil membangun brand image, brand value, brand awareness, dan juga brand loyalty. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan ini juga harus melalui proses yang panjang untuk mengidentifikasi brand terkuat dan bernilai tinggi di masyarakat. Dan untuk lebih jelasnya kita akan tanyakan langsung saja ke narasumber yang sudah bersedia hadir hari ini dan juga mengulik lebih dalam nih mengenai brand ini dan apa rahasia di balik brand tersebut. Sudah bersama saya, langsung saja kita berbincang dengan Bapak Abinyano selaku Head of Product Marketing and Solution LG Electronics Indonesia. Halo Pak Abi, Halo, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Luar biasa. Pak Abi, kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih. LG kan sudah mendapatkan penghargaan sangat bergengsi di Super Brands 2025. Ini tanggapannya seperti apa sih Pak? Seberapa besar dan apa saja nih pengaruhnya untuk LG sendiri? Ya, jadi penghargaan ini sebetulnya merupakan sebuah indikator positif ya bagi kami. Kenapa? Itu menandakan bahwa apa yang kita lakukan terkait dari marketing strategi, marketing communication strategi, ya kan, digital strategi dan segala macam itu ternyata memberikan dampak yang cukup positif terhadap awareness ya dan juga top of mind lah dari LG itu sendiri begitu. Dan pengaruhnya bagi LG tentunya ya peningkatan penjualan begitu. Nah, ini kan Pak Abi sendiri megang di AC ya. Nah, strategi apa sih Pak yang diterapkan SLG untuk meraih penghargaan Super Brands? Ada strategi khusus nggak sih? Ya, sebetulnya strategi kita adalah pertama, mau bagaimanapun strategi marketing kita, tentu ujung-ujungnya pasti orang juga akan melihat bagaimana kinerja dari produk tersebut. Jadi tentu pastinya adalah kualitas produk itu nomor satu. Bisa juga kan kita kadang mau bikin konten marketing sebagus apapun, mau kita kemas sebagus apapun, tapi kalau ternyata produknya tidak sesuai harapan, pada akhirnya juga konsumen akan kecewa. Pada lari juga Akhirnya gitu loh. Nah, LG memiliki tahapan produksi yang sangat panjang begitu, dari R&D sampai packing sampai delivery gitu kan. Nah, jadi secara kualitas kita terjamin begitu. Jadi tidak hanya marketing dan branding saja. Cuman lantas bagaimana high quality produk ini bisa dikenal oleh masyarakat? Nah, itu ya tentu melalui dari marketing activity begitu. Dan ini salah satu indikator yang positif lah ya. Super Brand sudah bisa menangkap sinyal ya bahwa ternyata LG sudah mulai terkenal lah begitu di market elektronik di Indonesia. Baik, LG ini kan juga terkenal tadi seperti yang Pak Abi bilang, terkenal dalam produk elektronik. Terus kalau misalnya masyarakat nih ngomongin misalnya AC gitu, LG kali ini bisa jadi salah satu yang paling bagus di Indonesia. Nah, strategi bisnis utama AC LG untuk meningkatkan pangsa pasar di industri elektronik khususnya di Indonesia gimana sih? Ya, seperti tadi produk quality, kemudian juga strategi marketing kita itu tadi kan saya sampaikan bagaimana cara kita mengenalkan produk kualitas tinggi ini ke masyarakat melalui penggunaan bahasa yang sederhana. Nah, jadi ACLG ini sudah diuji ya oleh Universitas Indonesia bahwa untuk yang setengah PK yang inverter, tagihan listriknya hanya Rp1.500 per hari. Oh, gitu, sangat murah kan? Iya. Nah, jadi mungkin kalau yang lain masih menggunakan bahasa ini berapa watt, mungkin ada yang ngerti, ada yang enggak orang gitu kan. Orang juga bingung nggak sih kayak ini lebih murah, lebih irit nggak ya listriknya? Nah, kita convert itu ke dalam konsumsi tagihan listrik per hari dari kontribusi dari penggunaan AC setengah PK tersebut. Dan ternyata itu cukup efektif. Nah, jadi maksudnya adalah bagaimana caranya marketing strategi kita itu bisa dikemas dengan bahasa yang simpel tapi tetap edukatif. Jadi kita mengajarkan ke masyarakat bagaimana ternyata sebetulnya peralatan elektronik mau AC, kulkas, TV, mesin cuci, microwave atau komputer segala macam itu sebetulnya juga ada sumbangsih konsumsi daya listrik dari setiap perangkat elektronik yang ada di rumah gitu. Kalau dijumlahkan ya jadi tagihan listrik per hari atau per bulan begitu. Nah, inovasi produk ini kan juga menjadi salah satu hal yang paling penting nih. Dari ACLG ini untuk mengembangkan dan mengintegrasikan teknologi-teknologi baru ke dalam setiap produknya seperti apa sih Pak? Ya, jadi
pertama ya, kita itu kalau mengembangkan teknologi, terutama produk AC ya, itu harus selalu mengikuti tren. Jadi ya setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya gitu kan. Nah, setiap brand ada zamannya, setiap zaman ada brandnya gitu. Nah, jadi bagaimana caranya brand ini bisa mengikuti zaman, dia harus beradaptasi terhadap tren. Nah, jadi tren ke depannya seperti apa AC? Pertama, itu sudah pasti adalah hemat energi. Nah, kita sudah mencoba mengkampanyekan bahwa AC LG ini sangat hemat energi, yang setengah PK-nya yang inverter, itu tagihan listriknya hanya Rp1.500 per hari. Dan ini yang ngomong bukan LG sendiri loh, sudah diuji oleh Universitas Indonesia, Fakultas Teknik. Nah, kemudian yang kedua, tren kedepannya bagaimana adalah daya tahan, gitu. Kita nggak mau dong beli peralatan elektronik, setahun udah rusak, setahun bocor kalau AC gitu kan, bener. Korosi gitu kan. Nah, makanya LG ini udah ada fitur Goldfin, lapisan emas anti karat, begitu. Ketiga adalah space saving gitu, karena kan bisa dibilang tren desain rumah ini ke depannya akan semakin minimalis. Ya mungkin kita semua udah tahu lah ya, ada program subsidi rumah subsidi, ya berapa 14 meter persegi gitu kan. Itu kan secara tidak langsung juga akan semakin istilahnya tuh AC-nya jadi lebih compact gitu ya. Jadi apapun itu pasti butuh barang yang space saving, karena kan peletakan indoor dan outdoor. Nah, kita ini sedang mendevelop dan sebentar lagi sebenarnya akan launching, tapi saya belum bisa bicara lebih detail karena itu nanti akan jadi surprise. Pokoknya AC LG ini sangat space saving. Terus dingin atau enggak? Orang Indonesia kan kadang kalau kecil dingin nggak ya gitu? Dingin, karena kita udah uji gitu, dingin. Nah, untuk bedanya nih LG dengan kompetitor lainnya apa yang menjadi pembedanya nih, Pak? Yes, jadi kita itu perusahaan yang sangat dinamis, selalu bisa mengikuti tren. Jadi kita selalu mengedepankan customer oriented, di mana tren itu kan dibentuk dari mana sih? Dari kebiasaan pasar atau konsumen itu sendiri. Jadi kita sangat dinamis nih. Itu yang membedakan LG dengan yang lain mungkin ya, karena kebutuhan pasar di Indonesia, kalau kita bicara market global nih, kebutuhan di Indonesia kemudian misalnya di Singapura atau bahkan di Jepang, di Korea, itu berbeda loh. Mereka mungkin di negara-negara maju sudah mengedepankan yang paling utama itu desain, bisa jadi. Tapi ternyata kita melakukan riset yang menjadi akar dari tren market ini, yaitu tiga poin tadi gitu loh. Makanya kita sangat dinamis, bisa menyesuaikan dengan kondisi market. Jadi itu pembeda LG. Jadi kita begitu ada kondisi market geraknya ke arah mana, kita bisa langsung segera bereaksi dan langsung action gitu. Jadi bisa adaptable di masyarakat juga ya. Nah, tadi ngomongin soal market global, ini kan kita tahu sendiri di tengah persaingan yang sangat ketat ini, apalagi di industri elektronik begitu. Nah, LG sendiri ini mempertahankan kualitas produk dan juga inovasi di tengah persaingan ketat itu seperti apa, dan juga mungkin strategi dalam menghadapi tantangan persaingan global di Indonesia gimana, Pak? Oke, jadi pertama ya, kita LG dari mulai segi rangkaian produksi hingga packaging sampai delivery, kita harus monitor dan pantau dengan ketat ya. Itu ada supervisinya, dan itu sudah ada SOP-nya gitu ya dari masing-masing. Bahkan sampai nanti after sales kita akan pantau berapa rasio komplain dari konsumen, misalnya ada kecacatan atau bagaimana gitu kan. Nah, kemudian yang kita lakukan tidak hanya menjaga atau mempertahankan, tapi kita juga harus mengembangkan begitu. Untuk bagaimana kita tadi bertahan di persaingan skala nasional bahkan global, karena semua produk elektronik ini terus berinovasi, begitu kan. Nah, mulai dari kapasitas pendinginannya, daya listriknya, daya tahannya, space savingnya, kemudian fitur-fiturnya, LG akan terus berusaha mengembangkan itu semua, begitu, demi kenyamanan masyarakat, demi kenyamanan penggunanya begitu. Jadi saya kira sih kuncinya kalau mau bertahan dari tantangan persaingan market global atau bahkan nasional ya, itu adalah inovasi. Inovasi gitu. Itu yang jadi paling penting ya Pak ya. Nah, LG ini kan sudah mengendalikan ada sekitar 142 perusahaan lokal di seluruh dunia dengan sekitar 74.000 eksekutif dan karyawan. Kemudian untuk strategi pemasaran dan bisnis yang digunakan oleh LG untuk makin meningkatkan kesadaran merek di masyarakat itu gimana Pak? Oke, jadi LG ini melakukan distribusi pemasaran ini
melalui bisnis partner kami ya, melalui dealership ataupun toko-toko elektronik, baik itu dari channel offline maupun online. Ya, jadi kita juga akan terus melakukan ekspansi melalui pasar-pasar offline dan juga online. Jadi sehingga konsumen Indonesia jika ingin menggunakan atau membeli produk elektronik LG atau AC LG bisa dicari di mana aja. Gitu, tinggal bahkan dari mobile phone atau mungkin mampir ke toko elektronik misalnya ya, lagi jalan di pinggir jalan itu bisa gitu. Nah kemudian hal yang selain jalur distribusi penjualan yang paling penting itu juga adalah after sales. Jadi kita bukan perusahaan yang setelah jual udah lepas tangan gitu kan. Jadi after sales service ya itu, jadi gini, sorry ya saya agak cerita dikit nih. Silakan Pak. AC ini jadi unik dibandingkan dengan barang produk elektronik yang lain. Kenapa? Karena ada instalasi di situ. Kita ini mungkin kadang suka jadi korban gitu. Oh AC ini nggak hanya LG sih, mungkin yang lain juga. Nggak dingin atau apa, bisa jadi instalasinya salah. Atau mungkin pemilihan PK-nya salah. Nah ini brand juga harus bisa mengedukasi baik itu si teknisi maupun konsumen. Teknisi bagaimana menginstalasi sesuai standar, kemudian konsumen juga memiliki PK yang sesuai dengan luas ruangan begitu. Nah, tapi anggaplah kalaupun hal itu terjadi, ada masalah gitu kan, instalasinya misalnya nggak divakum atau bagaimana sehingga kompresornya jebol gitu kan, karena AC kan ada kompresor ya. Nah itu bagaimana? Nggak perlu khawatir karena LG ini ada after sales service, jaringannya sudah di seluruh Indonesia gitu, dan call center kita ready. Jadi kalau ada masalah bisa langsung telepon. Jadi tidak hanya mulai dari pre-sales, production, sampai penjualan bisa ditemukan di mana saja offline dan online, sampai after sales gitu. Jadi sangat memudahkan pelanggan juga ya Pak ya. Kemudian ngomongin soal loyalitas pelanggan, ini ada program khusus nggak Pak yang dilakukan oleh LG untuk meningkatkan atau mempertahankan loyalitas pelanggan? Ya, jadi kalau untuk pembelian produk LG ini kan bisa dari offline maupun online. Nah, online ini ada juga bisa melakukan pembelian melalui lg.com. Begitu. Jadi jika daftar di lg.com/id, kita ada program membership. Begitu. Jadi semakin banyak beli, kemudian nanti sudah daftar member pun, baru pertama kali daftar member pun sudah langsung dapat promo begitu. Dan nanti kalau ada pembelian berulang pun nanti akan semakin banyak bonusnya begitu. Nah itu satu. Kemudian loyalitas pelanggan sekali lagi, mau apapun promonya akan kembali lagi ke produk quality. Makanya saya selalu tekankan produk quality. Kenapa? Karena saya sendiri percaya diri. Produk LG ini high quality product. Gitu. Jadi mau apapun gimmick promonya, mau apapun marketing strateginya yang disampaikan ke masyarakat ya, pada akhirnya orang akan melihat kualitas produk itu sendiri, dan kita sudah teruji kok ya dari serangkaian produksi dan segala macam, kita high quality product. Jadi untuk mempertahankan loyalitas konsumen, saya kira paling utama itu ya selain marketing dan promo dan lain sebagainya, itu adalah produk quality. Gitu. Akan kembali ke situ lagi pada akhirnya. Gitu. Nah, Pak, ini kan selain ada keunggulan dan juga inovasi produk dari LG, ini kan juga tidak hanya di dealership saja, terus juga di toko-toko offline, tapi merambah juga saat ini banyak di platform online gitu ya, di marketplace. Saat ini cara untuk meningkatkan penjualan di marketplace itu seperti apa sih? Ya, jadi kalau bicara marketplace sebetulnya kita artinya bicara marketing digital ya, atau digital marketing. Di dunia digital ini kan artinya siapa yang bisa mendapatkan atensi, dialah yang akan meliding market gitu kan. Nah, jadi harus perbanyak konten-konten, baik itu konten promo atau kreatif konten begitu ya, di platform digital begitu. Misalnya kerjasama dengan KOL atau influencer dan lain sebagainya, kemudian promo yang menarik begitu kan, tapi tidak menyebabkan juga ketidakstabilan harga di pasar. Nah ini kan jadi karena online ini kan sebetulnya mungkin merusak pasar dibilang sukanya gitu ya Pak. Kadang begitu, ada tanggal kemar atau akhir bulan gitu kan, ada promo. Wah, yang di offline ini kadang jadi bisa dibilang kena imbasnya, kalah harga, mereka jadi nggak bisa jualan gitu kan. Nah itu bagaimana pintar-pintarnya sebuah brand melakukan pricing strategi, bagaimana promo yang ada tidak merusak harga pasar begitu, sehingga bisa tetap menciptakan iklim persaingan bisnis yang sehat. Nah jadi intinya awareness gitu loh, kita tingkatkan awareness dengan melalui promo yang menarik dan juga kreatif konten ya, sekreatif dan menarik mungkin. Tapi jangan begitu sudah menarik atraksi,
itu malah jadi apa ya, atraksinya itu malah outputnya merusak harga pasar. Oh iya, iya. Begitu. Nah, itu kan jadi bumerang bagi diri kita sendiri gitu. Nah, masyarakat sekarang kan tentunya berekspektasi lebih nih untuk produk-produk yang berkualitas. Nah, strategi dari ACLG sendiri dalam menjawab tantangan tersebut gimana sih, Pak? Ya, jadi ini kalau bicara AC ya, AC itu paling rawan itu adalah daya tahan. Oke, daya tahan itu dimulai dari mana? Bagaimana AC tersebut yang digunakan oleh kita itu bisa memiliki daya tahan yang panjang. Mulai dari pemasangan. Jadi konsumen juga harus paham ya bahwa instalasi itu sangat penting, terutama vakum, proses vakum. Jadi kalau misalnya kita beli AC kemudian ada teknisi datang dia nggak bawa alat vakum, saya kira harus cari teknisi lain, gitu kan? Karena apa? AC ini kan ada freon ya, kalau bahasa orang pada umumnya itu freon, tapi sebetulnya nama zatnya itu refrigeran. Gitu. Dia itulah mediator untuk menghantarkan kalor di siklus AC atau siklus refrigerasi. Nah, refrigeran ini akan melalui salah satu komponen yang paling vital di AC itu adalah kompresor. Oke. Nah, zat yang melalui kompresor ini tidak boleh selain refrigeran. Makanya harus divakum, harus kedap udara begitu. Kalau ada zat lain, apalagi saat pipa ada serpihan-serpihan, bahkan ada udara di situ, itu bisa jebol kompresornya. Jadi dari instalasi itu sangat penting terhadap daya tahan. Selain dari instalasi, dari produknya itu sendiri bagaimana? Harus ada, apalagi Indonesia ini secara geografis letaknya di garis khatulistiwa. Panas gitu di sini juga. Panas akibatnya apa? Lembab. Karena hutan hujan tropis gitu kan. Kita aja salah satu negara yang memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia kan. Jadi sangat lembab, artinya apa? Uap air laut ini kan sebetulnya korosif, gitu kan. Nah, terhadap outdoor AC ini dia bisa mengikis cup atau fin-nya ya, itu kondensernya itu. Kalau kita perhatikan AC outdoor itu, bagian outdoor itu kan ada kondensernya, ada kipas, kemudian ada kisi-kisi, ada. Nah, itu harus ada lapisan anti karat. Begitu. Nah, ACLG ini sudah memiliki lapisan emas anti karat atau kita sebutnya dengan gold fin. Jadi secure gitu. Nah, kemudian selain itu juga tidak hanya dari instalasi dan produknya, konsumen juga harus sadar bahwa AC ini harus rutin dicuci. Begitu. Karena kalau misalnya jarang dicuci, AC itu jadi terhambat untuk dia melakukan proses pendinginan, begitu. Transfer kalornya terganggu, begitu. Nah, itu sih kisi-kisinya kurang lebih. Sebenarnya banyak sih kalau bicara AC. Sorry nih, saya potong lagi. Jadi pemilihan PK juga itu sangat penting. Bahkan dari sebelum instalasi kita itu sudah harus bisa memilih PK yang tepat terhadap ruangan kita. Jangan nanti ruangan 30 meter persegi, misalnya ya, dipakai AC setengah PK. Nah, itu apalagi kalau pakai inverter, runningnya jadi ibarat kalau mobil atau motor jadi ngegas full terus, mesinnya jadi cepat rusak. Nah, itu jadi harus banyak konsultasi lah. Kalau mau beli AC biar awet, bisa dipakai 10 tahun, 20 tahun, PK-nya harus sesuai dengan ruangan begitu. Nah, LG sendiri dalam membantu menjaga performa dan umur AC agar tetap optimal dalam jangka panjang nih, ada nggak sih Kak seperti program-program khusus yang diberikan kepada konsumen untuk melakukan hal itu? Ya, jadi kita ada, kalau untuk saat ini ya, kita ada promo free cuci, begitu ya, dan juga diskon instalasi, gitu. Jadi, dan instalasi ini kalau beli di LG.com ini, kita sudah bekerja sama dengan pihak teknisi yang sudah tersertifikasi oleh LG, jadi sudah dijamin pemasangannya sesuai standar LG. Nah, setelah diinstalasi bagaimana? Ada promo cuci, jadi perawatannya juga berlanjut terus. Oh, jadi perawatannya untuk konsumen juga terus berlanjut, seperti ada free cleaning gitu ya? Free cleaning gitu, ada promo free cleaning begitu. Nah, jadi saya kira sudah cukup banyak lah promo dari LG ya, semoga bisa semakin membantu lah konsumen. Amin. Pak, ini kan LG tentunya nggak hanya urusan bisnis aja, dan LG kan juga tentu peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, program CSR yang paling signifikan dilakukan oleh LG beberapa tahun terakhir ini apa saja sih? Ya, kita punya program CSR yang dinamakan LG Loves Indonesia ya. Jadi kita banyak melakukan kegiatan sosial, misalnya donasi barang elektronik ke
institusi pendidikan, kemudian juga kita juga pernah mendonasikan produk dehumidifier kita ke beberapa masjid di Indonesia, karena kan ini koreksi saya kalau salah ya, kalau setelah wudhu itu kan biasanya agak lembab. Kita mendonasikan dehumidifier supaya karpet yang ada di lingkungan tempat ibadah ini jadi tetap kering gitu kan, jadi orang beribadah tetap nyaman begitu. Kita juga ada program menanam pohon dan lain sebagainya. Jadi program CSR ini penting, kenapa? Supaya aspek sosialnya, ESG-nya ya, environment, social dan governance-nya dapat begitu, tidak hanya orientasinya ke profit saja, tapi ada berdampak positif terhadap ESG tadi. Dan ini LG konsisten melakukan itu setiap tahun, bahkan dalam setahun banyak sekali kegiatan CSR kita. Banyaklah kita terhadap anak-anak kecil dan lain sebagainya, banyak. Terus kalau tanggapan dari masyarakat sekitarnya seperti apa tuh Pak? Ya tentu selama kita melakukannya dengan tulus pasti tanggapannya positif gitu. Oke, berarti ini kan tadi sudah diceritakan juga soal CSR-nya LG. Nah, mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat sebagai closing statement? Ya, jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama ke bisnis partner dulu deh, baru terakhir ke masyarakat. Pertama untuk bisnis partner, jadi atau para dealer atau toko elektronik. Jadi market penetrasi bisnis AC di Indonesia itu berdasarkan survei ya, dan saya ada datanya, itu hanya 30% di main city, Jakarta, Surabaya, Medan dan lain sebagainya. Artinya kalau kita melakukan survei di kota-kota kecil, misalnya kota-kota satelit ya, misalnya sampai ke misalnya Malang atau misalnya Sukabumi misal gitu, itu bisa jadi market penetrasinya itu di bawah 30%. Definisi market penetrasi ini artinya kalau 30% artinya dari 10 rumah mungkin hanya 3 rumah aja yang pakai AC. Artinya udah saatnya bisnis partner ini yang berusaha memiliki usaha jualan barang elektronik harus fokus juga ke bisnis AC. Kalau menurut saya, karena ini bisa dibilang AC ini bisnis masa depan perusahaan elektronik. Kalau misalnya kita bicara produk TV misalnya begitu ya, market penetrasinya mungkin sudah di atas 80 bahkan 90%. Tapi AC ini napasnya masih panjang untuk bisnis begitu. Karena tadi market penetrasinya masih rendah, artinya ada ruang sangat besar untuk grow begitu. Nah, kemudian untuk masyarakat juga ya, masyarakat harus rajin melakukan riset sebelum membeli barang elektronik apapun itu, termasuk AC. Apalagi jadi AC ini bukan barang elektronik plug and play yang colok langsung nyala. Tapi AC ini ada proses instalasi, artinya konsumen harus jeli betul. Satu, pemilihan PK, kemudian juga tahapan instalasinya, pipanya, ketebalannya, panjangnya itu harus sesuai SOP ya. Ada proses vakum di situ. Kemudian kadang konsumen juga suka bingung kalau ada masalah nanti produknya bagaimana gitu kan. Mau klaim garansi nggak bisa. Nah, saat pembelian itu jangan sampai nota pembelian dan juga kartu garansi hilang. Kalau ada masalah jadi tinggal langsung telepon ke call center gitu. Jadi itu closing statement saya. Ya, semoga bisnis AC makin majulah di Indonesia. Amin. Baiklah, sangat inspiratif sekali perbincangan kita hari ini Pak Abi. Terima kasih banyak Pak Abignano selaku Head of Product Marketing and Solutions LG Electronics Indonesia. Tentunya semoga brand LG ini bisa tetap selalu menjadi top of mind di masyarakat Indonesia dan juga bisa kembali meraih penghargaan Super Brands di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Pak Abi. Pemirsa, saya Diandra Mukni. Terima kasih dan sampai jumpa.